Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Suara Minang TV, salah tudun sanak kami di masa Jobrado. Alhamdulillahirabbil alamin, masuk kita balik pada hari ini Ahad tanggal 8 Oktober 2022 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah dalam liputan khusus Suara Minang TV, suaronyo orang awak. Bukan liputan khusus Pak Andi. Jadi pada hari itu kita program itu Batandang. Batandang, oke. Baik. Jadi pada hari Sabtu ya. Iya. Bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Andi ya. Iya, 6 Oktober. Oh, enggak. Hari Sabtu sekarang ya. Nah, ulang tahunnya Pak host kami. Kemudian pas 12 Rabiul Awal ya, Maulid Nabi. Iya, betul. Pak Andi pada hari itu SMTV berada di daerah Botania. KDA. Dalam program Batandang. Iya. Batandang Katupe Pitala. Pitala, betul. Katupe Pitala. Iya. Jadi Dusana Minang TV di mana saja berada, sebelum itu kami selalu mendoakan semoga seluruh penonton setia kami selalu dalam keadaan sehat dan bisa menikmati liburan dan bersantai ria bersama keluarga tercinta. Di akhir pekan ya. Di akhir pekan. Pemirsa, anak orang koto hilalang nak pai ke balai gurah. Pagi kau kami Batandang, tapeknya di kadai Katupe Pitala. Subhanallah. Betul. Hari pemirsa, hari hari Sabtu baru Bu Des ya. Mau tegak semua pikir hari Ahad tadi kan itu. Subhanallah. Terima kasih Bu Des. Karena tanggal merah mungkin tanggal merah. Iya iya. Hari Minggu. Iyalah. Baik pemirsa, Bu Des ingin ucapan selamat sudah. Selamat kasih ya. Ke pemirsa kita. Bagi Ropidas, apakah langsung kita menemui iya, Dusana Minang TV. Sebelum itu kami selalu menghimbau supaya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ikuti follow fanpage-nya Facebook dan jangan lupa kirim bintang. Ya. Cukup 1 bintang satu hari. Jangan 1 bintang. Kalau bisa tuh 500 ya, subhanallah, luar biasa. Biar host bisa gajian. Oh gitu. Oke, baik penonton. Jadi pada hari itu kami spesial akan endorsekan UMKM. Nah, UMKM-nya yang memang UMKM-nya pelakunya adalah orang awak, orang Minang. Dan Iko Pandi kalau Katupe Pitala Iko sebenarnya Iko sudah 6 tahun, ada 6 tahun. Nah, itu. Kalau rasanya Pak Andi pernah juga belum? Insya Allah sudah. Tadi kan di Batam, Bu Des. Enggak, yang Iko. Iko belum. Nah, Pak Andi rasanya sama dengan rasanya yang di Padang Panjang. Pak Andi pernah makannya yang di Padang Panjang ya? Pernah. Padang Panjang. Pernah. Ini Pak Andi tidak perlu jauh-jauh ke Padang Panjang. Cukup datang ke Katupe Pitala Umi Rita. Tapeknya di KDA di depan Universitas Uniba Batam. Berseberangan jalan ya Pak Andi. Berseberangan jalan, mudah diakses. Ya betul. Dan Pak Andi dari situ juga ada banyak menu yang tersedia, tidak hanya katupe saja gitu. Ada gulai tembusu, ada lupis. Nah, kalau di kampung di Payakumbuh namanya Lopi ya. Kalau di Pitala sama SJ. Lupis. Kalau bahasa kerennya lupis. Nah, dan sana yang bingung mencari sarapan. Kadang kan Giko Pandi kalau hari Minggu libur kan sarapan keluar yuk gitu. Keluar di mana yang lama gitu kan. Nah, pasti bingung kan dia cari kamar. Nah, kini kita rekomendasikan, kita rekomendasikan salah satu kuliner orang awak di spesialnya di Katupe di Lontong ya. Kalau di Lontong tapi di Katupe yang rasanya mungkin dan sana kalau penasaran silakan datang ke KDA. Iya, betul. Depannya di KDA Batam Center di depan Uniba. Depan Uniba. Penasaran seperti apa menu-menu yang disediakan oleh Katupe Pitala Umi Rita? Ikuti kami ke dalam. Nah, penonton, Iko saja jauh-jauh dari Batu Haji nyari sarapannya ke Batam Center. Berarti ada apa di Katupe? Betul, Pitala. Nah, sebelum kita tanya ownernya, kita masuk ke owner, kita tanya dulu. Kamu kita ya. Dah lah makan tadi. Alah, makan. Berapa kali tambah ya?
Tambo dalam buang kita itu tambo sekali. Sekali. aja. Dan sana, nah itu dari Batu Haji. Padahal di Batu Haji banyak yang jual Iya. ya, jual sarapan. Tapi sampainya ke Ketupek Pitala. Pitala. Nah, Pak Andi silakan tanya, Iya. bagaimana rasa Assalamualaikum, Bang. dari Iya. konsumen? Kalau tanya ke yang punya pasti lama. Pasti lama, betul. Kita buktikan ya. Ya, duduk lah bocana. Aduh, dua lah Pak Andi. Iya, sorry, Bu Des. Terlalu lah kami. Yalah, dah. Iya. Kenalan dulu dah. Andi. Ambo Sinop Wah, Bang Nop ya. Iya. Oke, Bang Nop. Iya. Udah nggak tahu tadi Abang dari Batu Haji. dari Batu Haji itu. Oke, ya. Kok sampai bisa mencari ketupek Pitala kemari ke dah? Oh itu. Sebenarnya kok Ketupek Pitala aku lah lama soalnya. Ambo pernah dulu waktu itu di Tampek yang sebelumnya. Iya, Kalau nanamu raso kok ya biasanya orang di maju cari orang ya. betul Dan Nop. Nah kalau nanamu raso kok. Iya. Kebetulan memang kalau raso cocok dari lidah maksudnya. Iya. Pas lah selagi apa mungkin dan walaupun ada di rantau Ketupek Pitala nang kini kok ya ndak jauh rasunan dari kampung tuh dong. Iyalah. Jadi bukan sekedar ketupeknya saja yang dibawa, ada ownernya kok. Iya. Yo rasonya dibawa sekali kok. Langkok sekali, Langkok Dan Nop. dibawa. Jadi yo porsi komplit yang bawa kemari ada Iyalah. owner kan. Betul, subhanallah. Bang Nop, Ah, kalau mau raso, Bang Nop orang Pitala atau enggak? Ambon ada orang Pitala. Oh, enggak orang Pitala. Ambon asli Padang Kota. Padang Kota, subhanallah. Begitulah pemirsa, seorang orang Padang Kota, ya, karena Pitala kota terkenal, ingin mencicipi rasanya baan dan sabananya ketupek Pitala itu. Pitala. Baik, Bang Nov, ya, mungkin kemarin di keluarga. Iya keluarga, Oh, kau ada orang subhanallah. rumah, kau ada anak, kau ada anak. Iya. Berbicara masalah ketupek Pitala, Bang. Ah, Ya, yang ciri khas yang paling lamanya di mana letaknya, Bang? Di ketupeknya atau di kuahnya? di kuahnya soalnya. Di kuahnya ya. Di kuah raso. Iya. Ketupek pun lama, mungkin bare-bare pilihan lu nanti ambil owner kok kan. Iyalah, Jadi betul. kalau orang Minang tuh soalnya mungkin kan di nasi, kalau ada ketupek itu kan poinan lama ya warna soalnya itu kan. Kalau dikombinasikan juga nan lama itu tuh tambah lama rasanya lah. Iyalah, betul dan Nov. Iyalah. Ini makanan favoritnya memang ketupek kasih tuh. Kan ada lopi, Iya. ketupek, Iya. ada banyak menu sarapan. Iya. Tapi yang menjadi andalan ketupek. Memang ketupeknya nah cari kemarin. Ada gulai apa namanya? Tembusu. ya? Tambusu. Oh, langkok-langkok ya. Lalangko ya tambusu dulu ketika beberapa tahun yang lewat tuh lu ada tambusu gini lah. Ada tambahannya. Iyalah. Rasanya pun buat tambah Ini masuk nggak ya. perlu pulang kampung mana? Nggak perlu pulang kampung, ada Oh, PNC rasanya di sekolah ya. Lama tuh Ah, nggak perlu Cukui- pulang kampung ya. Cukui di Siko saya Cukui udah. di Siko. Iya, Salah iya. satunya ketupek. Ketupek Ketupek Pitala Pitala. Umilita. Ah. Bang Nop, Yuk. pakai orang Bang Nop. Ah. Ada barang, ada rago. Iya. Nah, kalau Bang Bandiang, Aha. maaf dengan harga minimum Bu Des. Iya. Bagi kilo dengan harga ketupek Pitala ke Bang Nop. Harganya pun enggak lo tinggi-tinggi mana, harganya Terjangkau murah ya, ya? terjangkau lah. Terjangkau. Kan. Mahal, Nggak ada lo mahal. mahal. Iyalah, iya. Kalau sama pun di kampung pun rasanya lah harga pun nggak jauh beda ya. Jauh beda. Nggak jauh beda, lah kurang lebih ya. Kalau di kampung malah karabi ya Bali deh nah. Iyalah, betul. Itu di Bali Bu Des ya. Iya. Oke. Oke. Ah, Lanjut Bu Des. Andi, Iya. kita Ke dalam masuk lah. ke dalam. Boleh kameramen taruh sendiri. nah. Kau nan jauh nah, kau dari Pekubuang malah memang yang ngicok Pitala mah. Boleh Bu Des. Silakan disapa pengunjung kita. Oh, kami kebetulan dari Makumo satu kok mah. Oh gitu. Nanti di malam ada podcast di apa kan? Oh di Nong TV. Iya. Oh iyalah Bang Nov ya. Siapa muda? Oh pasti kenal lah sama Bu Des. Ini udah aku ini. Mana pantesan dari tadi. Ya ampun. Iya begitulah pemirsa. Hubungan kekerabatan yang sangat kental di Batam. Ya, yang namanya kita merantau. Ya, mamak ditinggalkan, mamak lo dicari di Siko. Kakak ditinggalkan di kampung, kakak lo dicari di Siko. Silakan Bu Des. Jadi dan sana Lina TV ini les spesial saya ya sama dulu Pak Andi sekolah dulu di Tiaka. Iya, Tiaka. Iya. Keluarga beliau lah gitu. Jadi, Subhanallah. gitu. Iya Bu Des. Jadi sekolah tuh dari situ lah hari gitu. Iya. Punya saudara angkat ini di Jogja. Gitu. Jogja, iya Bu Des ya. Nah, dari itu udah gitu. Betul sama Jogja itu sekarang. Iyalah subhanallah. Itu udah pengennya rasa ini kenal Iya. gitu. Kan nggak mungkin lagi. Iyalah. Ya, silakan Bu Des. Tepatan 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, Bu Des bertemu dengan saudara yang mudah-mudahan dikenal juga oleh saudara kita yang ada di Batam. Silakan Bu Des. Nah, ini cuma kejar suara Minang TV, suara orang awak.
Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara orang awak. Ada Bibi luar biasa sekali pagi Iko itu bisa bersobok, kita bersobok di Siko dan emang masih sini tidak? Karena dulu kan masih unyu emang Masih seragam abu-abu. Iya betul. Amin ya Allah. Ada Bibi memang kasih kok liburan atau ada kunjungan kerja atau Kebetulan nambah ada kunjungan kerja yang dibawa dia. Biasalah orang Minang siku kan elo maelo kalau bekerja. Magum? Iya. Oh, jadi ada Bibi juga bergabung di Magum. Nah, tadi malam Magum podcast spesial sama kami, sama Uda Ardi Soma sama Pak Ketua Reza. Jadi kebetulan beliau ada dapat radio, tu ingat kawan. Datanglah kemari untuk mulai gitu Pak dari hari Senin matang. Alhamdulillah. Jadi itulah orang Minang yang kena sama bayi adose di sana. Wah, berarti Magum ini luar biasa ya Pak Andi. Semalam kita podcast beliau menyampaikan bahwa Magum itu tidak hanya di Batam gitu. Jadi sudah seluruh Indonesia bergabung di skopnya dunia ya. Jadi tujuan Magum itu pun sangat luar biasa. Jadi seperti yang Wak tanya tadi malam itu memberikan informasi peluang kerja, memberikan pelatihan bagi yang baru tamat gitu ya. Nah itu sangat luar biasa dan buktinya terbukti malam wawancara paginya aksi nyata. Jadi Dewi lah Karajo di Siko. Alhamdulillah lah seminggu. Jadi tinggal di mana? Di Batu Haji. Di? Pas di Sebarang rumah Sebarang rumah tuh ada kos-kosan kan bukan? Oh iya. Oh, yang di rumah Ocha. Oke, Dabimbi jadi Dabimbi kan lah biasa. Patang di mana? Terakhir kami dari Meksiko, terus menetap di kampung lu. Menetap di kampung lo. Jadi corona Patang lu kan nggak bisa bergerak. Tapi yang pastinya kalau di kampung kalau apalagi kata baru sarapan lemak lemak. Kalau pakai kumbal lemak. Nah, kini Dabimbi mencoba sarapan yang ada di Batam gitu. Menurut Uda rasanya jadi kampung gitu. Jadi Modeko, kamu dek baru seminggu di Batam, tentu pikiran masih banyak ke kampung. Ke kampung ya. Homesick lah namanya. Di kampung. Jadi setelah mencoba Katupek Pitala ke rasa di Bukit Tinggi lah di Kampung Lala. Iyalah. Mana balah kamanya buitnya. Raso tuh nak pernah berdutur. Cile yang menyajikannya ikhlas loh kawan. Jadi penonton Iko baru datang dari kampung, otomatis setiap pagi sarapan di kampung. Nah kini belum sarapan di Batam, tapi Raso tak berbeda dengan yang di kampung. Jadi di sana nggak perlu jauh-jauh pulang kampung, buang-buang ongkos ongkos mahal gini. Ranca di Batam, mau cari kuliner, datang ke Katupek Pitala. Mau rekreasi pun nggak kalah dari Padang Batam ini. Destinasi wisata kota Batam keren-keren. Nah, mencari Karajo apalagi dari kampung datang ke Siko cari Karajo. Nah, jadi tapi bukan kita melupakan kampung tidak Pak Andi. Tapi untuk sementara kita kumpul putih dulu. Baru pulang kampung. Oke, Dabimbi mudah-mudahan betah Karajo di PT apa? Menkes. Tanya Uncang. Tanya Uncang. Kira-kira apa tuh Bang Bende? Minyak. Minyak. Kita konstruksi oil and gas. Itu berkat informasi dari Magum, bantuan kawan-kawan dari Magum. Nah, yang punya kan Magum juga orang Magum itu. Iya. Lama orang Magum. Ayo, dari ko Magum juga. Oh. Operatif lapiah tuh membernya. Oh, dunia lah itu. Udes, kalau kita tahu lah informasi ke ada sana gitu. Yang selama pun yang tahu Magnum. Kalau Magnum itu apa? Kalau Magnum itu es krim. Kalau Magum tuh komunitas apa? Minang. Minyak dan gas urang Minang ya. Jadi toke-toke minyak, toke-toke Itu gawang. dari Magum lo ceweknya kan? Nah, tadi malam udah saya gitu kan.
Magum itu ada ceweknya, nah kan kini ada emansipasi wanita, mana wanita itu pun berkarir tidak hanya mungkin sumur, dapur, kasur gitu Ya, kan. betul. Ada nggak gitu? Sumurnya ada, sumur minyak. Katanya kan Salah satu pelaku ada, nah dan ini wajah Uni itu pun nggak asing gitu, tapi ini nggak tahu soboknya di mana, wajahnya nggak asing. Ya, alhamdulillah rupanya Umi Rita mempersatukan kita. Jadi Magum itu pekerja oil dan gas ya. Nah, jadi ada juga ceweknya. Tadi malam kita tanya ada ceweknya nggak gitu kan? Ternyata itu salah satu bukti. Nah, bahwa di Magum itu pun jadi kalau di sana yang punya skill atau punya kemampuan atau punya keinginan ingin berkarirnya di bidang itu oil dan gas, silakan bergabung bersama Magum. Nah, Magum ini juga sangat luar biasa Pak Andi. Dia sudah punya yayasan sendiri. Alhamdulillah. Karena toke-toke saya di situ masa nggak ada yayasan ya kan? Gaji saya bukan 7 digit. Jadi tadi malam tuh bertanya gaji itu hitungannya nggak 7. Kalau 7 itu berarti gaji kita di 2 juta. 4 juta, kurang ke 9, 10, 11. Nah, digitnya. Berarti Pak Andi bisa bayangkan. Tapi sesuai Pak Andi. Sebelum mereka mencapai itu pun mereka melalui step. Dan pelatihannya pun membutuhkan biaya mungkin ya. Tapi Magum memfasilitaskan dan memberikan diskon kepada yang ingin ikut pelatihan gitu ya. Ya, luar biasa. Itulah pemirsa, bagi pemirsa Solo Minang TV yang semalam tidak mengikuti podcast Ibu ya. Alhamdulillah pagi ko Bu Des telah mencuci papakan bagaimana Magum itu. Ya, mudah bermanfaat bagi dunia kami yang tadi malam tidak sempat menonton podcast dengan ketuanya Bu Des ya. Iya. Subhanallah. Oke, di sana penonton setia kami juga rasa-rasa lapar. Jadi kami juga rasa-rasa ingin mencicipi benar tidak KTP Pitalah itu seperti yang disampaikan oleh konsumen-konsumen yang sudah menikmati gitu. Nah, kita akan buktikan dan penonton boleh lihat seperti apa bentuknya. Kalau dari bentuk kadang kan bisa tahu rasa. Bisa tahu rasa. Nah, kita masuk ke dalam, kita cari dulu menu-menu apa saja yang ada di dalam sambil kita sarapan Pak Andi. Kita coba. Kita ikuti host Bu Des kita. Oke, ya tadi ini. Lanjut. Dalam menu-menu yang ada di Kita isi minum. Ide. Umi usus masih enggak? Usus habis, Pak. Ada rendang mau. Nah. Ini sorot. Katupe. Itu daun karambia dari Padang Panjang. Daun karambia. Nah. Lontong aja. Ini nih kameramen. Jadi uniknya itu di KTP Pitalah itu apa itu namanya nih? Bulango. Bulango. Carenang. Kami ke Carenang namanya tuh. Carenang. Iko adonya biasanya di kampung. Kalau di Siko enggak ada. Nah, emang dari kampung. Emang pokoknya dari kampung ada orang membeli Siko doh. Jadi di sana bisa lihat Iko lah masaknya pakai Iko nih. Ini masaknya pakai Iko ya? Ya, tapi tidak lama. Tapi tetap pakai Iko supaya harum ya dia, harum. Nah, di sana Minang TV ini menu-menu penambah ya. Ini menu penambah seperti yang saya sampaikan tadi, ada lopis, ada salalawa, ada tempe. Ini adalah makanan penambah. Tapi yang makanan intinya adalah katupe. Ini ada tembus wariko. Tembus wariko. Aduh, tapi itu habis. Tembusu sudah habis. Tapi tembusu ada tapi lah habis. Nah, jam segitu saja lah habis. Berarti rami lah. Ya Uni berarti rami lah dari tadi ya Uni ya. 6 tadi.
Jadi bukanya dari jam setengah enam dari setengah enam Uni lah buka. Jadi kalau yang pengen pergi ke Rajo, dia balik siko. Biasa kan bungkus pergi ke Rajo gitu kan. Nah, beli ya gitu. Tapi Bu Des, kalau Tambun Sunda ada kini, Tam Sulung ada. Apa Tam Sulung? Yang Sulung, kalau Tambun Sunda ada, Tam Sulung itu ada. Pemirsa, ciri khas dari Ketupat Pitalah ini, ada itu Bu Des, randang, kakak randang. Ya Pak Ji? Nah, betul. Jadi bagi saudara kami yang mungkin bukan orang awam, kalau ingin menikmati Ketupat Pitalah plus randang, itu ada di Siko. Jadi memang Ketupat Pitalah itu identik dengan Ketupat Pitalah sama randang gitu. Ya. Itu ciri Enggak, sebenarnya khasnya. rendang itu bisa. Tapi karena untuk menambah kombinasi, ya, makanya toppingnya lah betul. Tapi kita memvariasi tambahan. Nah, Oke, kameramen kita Uninya lagi sibuk dulu, kita wawancara dulu. Penikmat, pecinta Ketupat Pitalah. Rasa-rasa kita kenal dengan orang ini, dengan orang ini, dengan orang ini, rasa-rasa ya. Tapi nggak tahu kalau penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkanlah dulu, Suara Minang TV, suara orang awaknya. Penonton kami sarapan dulu sih. Kita cari dulu, kita coba dulu. Pandi dulu, Pandi. Yo ndak lama Ketupat Pitalah kok. Di siko penonton itu lah ada di sebelah itu konsumen penikmati Ketupat Pitalah yang lah mencoba ya Bang. Apa coba Bang? Alah tuh. Awak langganan tiap hari. Langganan tiap hari malah. Nah, di sana Minang TV beliau siapakah kita kenalkan? Nah, ini terkenal lewat kami. Nah, terkenal. Siapa Masyarakat Batam Center. Masyarakat Batam Center. Masyarakat Batam Center. Alur leda lagi dalam beragam nyoba lagi kita nak kenal. Di dalam satu merah. Kita kenalan dulu. Nah, kita kenalan dulu sama apa ganteng yang di sebelahku. Apa topi merah tuh. Apa topi merah? Silakan lagi salam dulu ke penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, suara orang awak. Sukses terus tuh Suara Minang TV. Sukses terus Suara Minang TV. Yang lagi viral di Kota Batam. Jadi penonton, beliau adalah penanggung jawabnya Suara Minang TV. Jadi kalau gaji tidak keluar dari Pemprov, minta ke penanggung jawab. Beliau pastilah kenal namanya Bang Ilyas. Alah sarapan tadi. Alah. Siap. Ulang Anda. Ayolah, ketemu lah Lampung Cik. Lampung Ciknya. Bang Ilyas, coba aja tahu penonton, betul nggak rasanya Ketupat Pitalah itu lama? Jadi Ketupat Pitalah kok salah satu menu sarapan favorit kami sekeluarga. Pertama dakek dari rumah. Kedua memang rasanya untuk sarapan pagi untuk orang Padang kok sarapan lontong itu kan suaranya bisa diketiak wajib. Wajib iya. Yo hari kami kamari. Selain dari ketupat di Siko yang lama itu ada lupis. Kalau di kampung apa namanya? Kalau kami lopi. Lopi. Nah, lopi. Tapi ada rasio makan ketupat kita laku supaya lama. Harus disandingkan jo salataci. Jasa Kok ada orang yang komen? Kok kece deh gara-gara nonton kece salah Cina. Memang awak makan ketupat itu pakai salataci itu apa jo? Kok harus gadang bayaran salah taci? Di endorse kan Suara Minang TV salah taci. Kami lah endorse kan, jadi beko antan salah kok ke SM Cafe. OTW kamari. Wah, kameramen minta. Jadi ketupat Pitalah beda dengan ketupat lain. Makannya lama Jeko. Lama gitu. Coba lu ya lama. Coba ya lama. Ini tahu salah tacikonya pakai siko kan? Itu pernah pesan dulu. Iya. Jadi awak kalau makannya itu pedas, dibuka kulit mereka kan, siraman kuah tuh ke dalam. Baru dimakan oleh seru. Tidak lama karena cie. Kalau banyak lama. Biar salah taci mantan beko kayak Cafe. Jadi ketupat Pitalah, ini ada pakai menu itu ada usus, ada rendang. Jadi makan itu Jaiko pakai rendang. Pakai rendang lah. Kita dua. Uni, boleh nggak diambilin kami lontong dulu?
Jadi biar kami kasih contoh ke penonton kami. Baca cara makan. Kakak itu nyala galak-galak. Capek lah nih, biar kami sorot dulu besok masuk TV Uni itu Uni, nggak tahu Uni itu galak apa karena jadi awak apa jadi apa yang topi merah. Nah. Halo dulu, suara Minang TV gitu. Uni, suara Minang TV, suara orang awak. Bukalah masker tuh. Sama dulu. Nah, terus lanjut apa topi merah? Sampai di mana tadi ya? Iklan, ada iklan. Pantesan kenapa kok tumben agak gagak ngecek kan? Kiranya di muka lah galak-galak. Lagi lah ya ada menu tetalua. Tetalua? Lo order tetalua? Lalu order lah ya. Terus? Itulah menu-menu yang ada di Salah Taci. Halo Unides, kecek Salah Taci gara-gara awak endorse kan. Nggak bisa di halo-halo saya Sampai dong. lah mari jo. Nggak bisa di halo-halo saya dong. Jadi itu kira-kira Bu host. Jadi Bang Ilyas, Katupek Pitala Hiko makanan favorit Bang Ilyas untuk sarapan dan hampir jo keluarga. Nah, jo keluarga padahal istri beliau bukan orang Padang ya, tapi beliau suka makanan Padang. Buktinya satu hari sarapan kasih ko. Lama lo punya bini nak nyediain sarapan, nah tinggal sarapan gaskan keluar. Oh saya bini ya. Hah? Oh saya bini. Saya Uni apa kalau bini kan ini? Bang Ilyas, makannya katupe terus pakai tembusu, ya tembusu pakai randang. Enggak, terserah. Terserah kalau pakai rendang aja, boleh pakai tembusu aja. Boleh pakai sadonyo. Boleh sadonya. Tapi yang lebih lama itu dengan salah. Aiko walaupun pakai tembusu ataupun pakai rendang, tapi itu salah. Salah. Nah, itu baru mantap. Bang Ilyas, kalau harganya terjangkau nggak oleh masyarakat gitu? Nah, awak kelemahan awak itu gini, awak kalau membeli sesuatu tidak pernah menyenang ragu orang. Rendang opor ayam. Rendang tengok tadi. Ya. Salah Taci, tunggu awak gorengan sabanta kita Salah Taci kalau ingat akan endorse kan salah kalau ini. Nah, punya telur tadi tambusu, berhubung tambusu habis pandi, jadi kita lihat. Nah, dari Siko di sana, Iko adalah opor. Nah, jadi katupe. Aduh, gemuk lah host nih nanti. Aku yang lupis tadi. Lopis. Lupis kok. Lupis dulu awal. Kalau lopis namanya kalau Iko kacang hijau. Tempe. Nah, jadi katupenya itu seperti yang disampaikan oleh Bang Ilyas Karta tadi penonton, ada opor ya, opor. Nah, opor. Nah, itu adalah contohnya. Jadi katupe dengan opor gitu kan. Terus ada Iko biasa gulanya karena tambusu lah habis. Tembusulah habis. Kemudian Iko yang dengan randang gitu, katupe dengan randang. Nah, jadi Iko menu spesialnya katupe Pitala. Nah, Yes, Iko yang salah, Iko yang batuannya ya. Iya. Kalau awak mandi ya. Iko yang salah, Iko yang batunya. Iya. Jadi salah Iko namanya Salah Taci. Bola mulai dari CP jadi bocor makan tadi. Iya. Dikira Nah gitu, perintah Pak Pemret penonton. Jadi kami makan. Iris pilih dulu. Sebenarnya tadi Iris tuh kasih nak pakai tembusu, tapi tembusunya habis. Menu favorit. Jadi di sana penonton makannya seperti Iko, recommended dari salah satu penikmati katupe Pitala. Jadi dikubak kulit ya, kuliko. Nah, kalau dari atas kubak udah dikubak kan, terus dinonohkan kuah seperti Iko, baru dicoba. Rasanya. Sebenarnya enggak pakai itu salah kok lama aja. Apalagi pakai Iko kan, itu tambah lama ya. Iya. Nah, kalau lupis biasanya dipasangkan dengan Iko. Boleh dipasangkan dengan Iko, boleh pakai gula merah. Untuk lupis. Coba tes lupis itu. Tes. Nak boleh. Ini banyak nih, tes kok enggak makan. Tes foto. Cukup sadonya. Ya Allah, Pandi, tes Iko Pandi. Ambil kursi Pandi. Kita coba dulu.
kita coba. Lopis itu memang makanan Minang ya? Iya. Karena lopis itu ada biasanya orang buat dari ubi, ada dari katan. Oh, dari katan. Nah, aku dari katan. Nah, Iko tidak cubo yang pakai apa namanya kacang hijau. Ya. Pak Andi cubo yang pakai gula merah. Tapi lebih lama lagi Bu Des dari kuah tupek kok. Gimana ini kok nyambung? Oke Pak Jangan, Pimpinan, kita coba. jangan dengarkan penonton. Itu ide yang salah. Oke, Iko. Enak. Pemirsa, Iko lupis. Kameramen, Videonya segitiga. Pipret, maaf ya, kami makan dulu, kami nyicipin dulu ya. Hah? Pupus lah, pupus. Ini bagi pemirsa kami yang bukan orang Minang. Itu adalah bahan yang terbuat dari kulit ya, ini dilemari dengan gula merah. Ya. Ini luar biasa, masih tua. Dia kerambir. Hampir. Ya, ini sangat luar biasa. Ini untuk menambah stamina juga bisa. Bisa tinggi Pak. Oh iya, omongin. Iya, dengan kan? Coba betul saya. Nah, ayo. Kosong sudut. Pak rasanya Pak Andi? Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar, luar biasa. Inilah ciri khasnya pemerintah. Ya, lengkap dengan suguhan-suguhan selain dari menu favoritnya. Pak Andi, tadi ada es cendol Mama. Berhubung orang rumah Pak Pimpret tadi dari tadi pagi lah minta es teba. Es cendol Mama habis iko kami ke situ, tolong Mama siapkan es teba, es teler ya Mama ya. Sebentar lagi kami OTW ke Botania. Mama jangan marah, buka Mama makasih lah mengirimkan bintang. Nah, Iko teh taluannya rasakan, bedakan dengan teh talua SMKP. Luar biasa. Sebelah. Kalian di sini tongko asis sih. Ya. Cik lain menu andalan juga bestseller, Oh. pical. Aduh, do mentes. Udo mentes. Nah, langsung wawancara, lihatkan ke Udo. Langsung ke cendol isinya Do. Dibedah satu do. Bedah antara meja tuh, udah sudah selesai. Berhubung pas lagi lapar. Ya. Kami makan tuh. Dan makan panasnya di endorse lah. Iya, merah. Nggak bisa berkata-kata, udah ya. Oke, mantap ya. Berkata-kata lah Do. Itu mantap sesuai aja. Hah? Tombol. Recommended kecil nak. Di kecil kan bisa. Pak Rizaldi, Chan, cek lokasi katanya. Yuk mengisi. Baik, pemirsa dan arah kameramen kepada tamu-tamu yang datang ke Iko. Alhamdulillah senang sekali. Bukannya orang awak saja, tapi di luar orang awak juga menikmati atau syukur dengan masakan pemerintah. Ya. Dia kirim nomor Daud. Ya. Baik pemirsa, ini salah satu menu itu Kapitala yang toppingnya adalah ayam, ya, opor ayam. Ya. Kalau Pak Presiden kita itu toppingnya lah rendang, luar biasa. Ya, jangan khawatir pemirsa, risiko tidak ada kolesterol loh, yang ada kolesterol di rumah sakit. Mari nikmati di untuk Kapitala pemerintah.
FFB itu Pak, kami di FFB itu sekali buka donasi 2 juta. Iya, iya. Donasi 2 orang masyarakat. Lagi mantan yang buang bulan pulang. Kesamaan bukan? Silakan tetap. Ini ada perbaikan sajian panjang ya. Pemirsa, ya, ini toppingnya opor ayam yang sangat luar biasa, dan juga ada tadi ini telur, dan itu yang sama Pak Yose. Sama Pak Yose itu spesial menu juga, yaitu pical, ya, kuah pical yang tidak asin lagi bagi kita, ya, luar biasa. Ini menurut informasi dari owner, itu tiap pagi mulai dari jam 5:30 sudah buka, itu sampai jam 10-an. Itu bahkan lalu menambah stok atas pesanan yang harus ada. Ya. Oke, bisa dari luar yang terlihat. Ya. Kami tadi juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung, ya, bukan orang awak, tapi di Jawa, ya, sangat menyukai sekali. Maksudnya menu kita lakukan luar biasa. Baik pemirsa, kita lanjutkan mencicipi hidangan dari Mirita. Wah, di papan bread lah bisa. Murah Pak, kira. Ya, toppingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Pimret. Ya Bandi. Ya, kalau kita bandingan antara toppingnya rendang, dia toppingnya opor ayam, dari cara pandangan apa nama kira? Kalau lama itu sebenarnya kan relatif. Relatif, betul-betul. Tidak ada standar ya kan. Iya, Tapi kok kayaknya luar biasa lama. luar biasa Pak ya. Iyalah, iya. Mungkin pemirsa kalau penasaran itu udah kesko. Ya, Jadi kalau kuah ya kan. Karena pakai taraso bumbu. iya. Kecil Bandi tadi, nggak usah takut kolesterol. Iya, Kolesterol itu rumah sakitnya. Semua ada orang. Iya, Pak. Terus. Sudah tuh dia lagi kurang rendang ya, kurang gadang Pak ya. yang cukup lama, Iya. itu bumbu ya. Pas dimakan tuh legit. Iya, iya, iya. Wah, coba ikut dari Bandi ya. Iya. Jadi Padi kan bahasa Indonesia, gua tak bawa lo Pak. Oh, jadi dia. Itu khusus orang kita bukan Minang tadi tuh Pak. Hah? Kita berikan pelayanan aja. Ya, kalau diterjemahkan. Oh gitu ya. Jadi Oh Padi siap. nggak perlu repot-repot lah. Nggak usah repot-repot ya. Siap. Teknologi canggih ini. Iya, siap, Nah, siap. Jadi Padi bakso Minang aja. Iya, jadi Dia lah udah ngomong tadi. Siap. Lah, jadi lah cile. Kalau iya. dia dari gua. Oh, nanti ya. Jadi dia soalnya dia mau lalu tadi kok. Ya. Bakso iko opor ayam. Ya. Ya, itu sama dengan kuahnya Pak, rasanya kental. Ya. Pakai Pak Ilyas tadi, ini sangat luar biasa. Rasanya? Ya. Rasanya juga betul, nggak jauh beda, relatif. Tapi kami, salah satu bukti barang lama. ya, pengunjung, Seorang pengunjung itu. betul. Bahkan yang Dia juga kira. jam 7 lah kami. Ya. Bahkan yang apa tadi yang tembus dulu habis. Sampai siap betul. Kalau dia datang, tak ada lah. Jadi kalau pemirsa datang ke situ aja tujuan cerita. Antrian ya. Ya apalagi di hari weekend ya. Iya. Orang libur, orang keluarga makan di situ. Iya. Sampai pun ya terkota. Itu jadi tadi. Unibak. Pas di buku ini Pak, di buku Bang BNI, di seberang Bang BNI, gua ada sana. Bangun di bawah. Iya, Ya. gua ada sana di Batam, di Mapun Barado, atau mungkin ada orang-orang yang datang dari luar kota, Iya. ingin tahu kuliner Minang, sekolahnya. Iya. Di KTP Pitalah Umirita. Ya. Pemirsa, ya. Kalau di Bukit Tinggi di Kampung Pak Ilyas gitu, ada juga KTP Kapau namanya Pak ya. Yo. Ya. Wazul kan dia? Ya silakan. Jadi KTP Kapau itu Pak Ilyas identik dengan KPK Pak. KTP Kapau. Iya iya. Jadi pemirsa, mudah-mudahan next atau tahun di buku ada pula KTP Kapau Pak Ilyas yang ada di Batanggo, sehingga nanti kita bisa meramaikan kuliner orang awak di Kota Batam. Gitu. Ya.
bagi dusun kami yang sedang di Kapau, yang sedang di Kamang, Bukit Tinggi khususnya. Kalau Pitala pun dari mana Pak? Nah, Pitalako di kampung ini Pitalah, Pak. Itu sejarah Pitalah. Iya. Ya, kalau Pitalah itu yang dapat informasi yang mendapatkan itu sebuah kampung yang memang ciri khasnya itu adalah ketupat. Di daerah Antara Panjang di Solo, Pak. Antara Panjang Solo. Ya, di Solo itu kan harus lebih kan. Kampung Pitala ya. Kampungnya Pitalah. Ya, sama juga di Kapau, Pak. Nasi kapau, nasi kapau, betul. Ya. Jadi dapat juga informasi dulu, ya. Awak pikir, mulut Pak ini bagi tahu. Oh, tangkap Pitalah kok nama ketupat. Oh iya iya. Nama daerah betul. Kampung Pitala ya. Kampung Pitalah. Iyalah. Iyalah. Jadi Pak Andi kan salah satu sejarawan bidang di Batam. Yang baru dapat legalisasi. Iyalah. Itulah kira-kira Pak pemirsa kami ya, bahasanya ketupat Pitalah. Ya. Kalau di Pitalah itu nampak ada Pak. Itu ciri khasnya ketupatnya gadang, Pak. Ada gadang. Nah, ya, mungkin menyesuaikan barangkali. Memang ada ukurannya. Ya, lebih gadang lagi. Kalau yang asli Pitalah Iya. sudah tuh cerai sampai gulanya 20 lango. Belango betul. Ya. Untuk arago pun untuk porsi sebanyak itu. Nah, Termasuk murah. Murah, betul Itu Pak. ada menu arago di apa? Di project. Iya, betul pemirsa. Ya. Ado barang, ado harago. Ya. Arago ada barang. Ado harago, ado raso. Ya. Dengan cuma 13.000 ya. Kemudian ketupat usus. Wah, ini usus ini agak berbeda sedikit, 25.000 pemirsa. mana anak gua pada jelas. Ya. Itulah di Solo itu, Pak. Ya. Khusus tamun su. Ya, kalau tamun su itu isi apa di dalam, Pak? Isi talua. Iya. Kalau usus kosong, Pak. Ada lah kau dia kerja pakai Jawa Barat sudah. Sidik. Ya, apa-apa. Itu aja Pak. Pemirsa, ya, kalau zaman sekarang berbicara masalah milenial, ya, ini sangat identik sekali. Kebetulan pagi kita coba wawancarai salah satu pengunjung dari Ketupat Pitalah, Umirita, yang berlokasi persis di depan Uniba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Ya, maaf kami dari SNTV, ya, merupakan suatu tugas utama kami untuk meliput UMKM di Kota Batam. Ya. Kalau Mbak berasal dari mana, Mbak? Jambi. Oh, Jambi. Kalau Mbak? Oh, sama Jambi. Oh, Jambinya di kota atau di Morobungu atau di Morobulian? Oh, di kabupaten. Oh, gitu. Iyalah. Pemirsa, masih mahasiswa? Iya. Oh iya, di Uniba? Iya. Oh, subhanallah. Pemirsa, kondisi pagi ya, kami langsung berbicara dengan 2 orang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Uniba ya. Di Uniba, jurusan kedokteran? Oh betul, tepat sekali ya. Jurusan kedokteran, ya, kebetulan depan kita ini ada kampus Uniba yang sudah terkenal di Kota Batam. Ya. Kemudian beliau ini sangat menyukai begitu. Ya. Pertanyaannya Dinda, apa yang motivasi Dinda kami kenal dengan ciri khas Ketupat Pitalah? Mbak dulu. Ya. Ciri khasnya itu dari gulanya beliau itu terasa berbeda daripada tempat yang lain. Oh begitu, iyalah, iya, berbeda. Ya. Dan banyak variasinya juga. Banyak variasi ya, iya, betul. Kalau kita banding Sumatera Barat dengan Jambi, jauh beda ya. Kalau di Jambi makanan ciri khasnya apa itu sana? Kalau di sana tempoyak. Oh tempoyak ya, siap. Oke, baik. Namanya siapa Mbak? Heni. Mbak Heni tadi dari rumah belum sarapan. Ada lagunya tuh Pak. Siap jaga. Oh bisa jaga, oh subhanallah di rumah sakit. Iya. Oke, Mbak Eni berbicara masalah rasa tidak terlepas dari harga.
Harga ya. Kalau dibanding dengan kafe-kafe lain, harganya bagaimana Mbak? Ini Masih terjangkau. masih terjangkau ya? Iya, subhanallah. Iya, ya, baik. Terima kasih Mbak Eni. Kita coba dengan Mbak ini, Bu Dokter, calon Bu Dokter ya. Iya. Namanya siapa Mbak? Mbak Utami. Terima kasih Mbak Utami. Ya, Mbak Utami sama-sama kuliah di Uniba ya. Di Uniba ya. Kapan kenal dengan Ketupek Pitalah ini? Sejak kapan? Udah lama sih dari pas udah sering kesini. Oh, udah sering sini. Ya. Masuk di Batam tahun berapa? 2017. 2012. 2017. Oh, subhanallah 2017 ya. Oke. Tinggalnya di seputaran sini. Iya, oke. Mbak, selain Ketupek Pitalah, opsi lain kalau untuk sarapan di mana lagi? Seringnya di sini. Oh, seringnya di sini. Oh, berarti habis tugas langsung ke sini ya. Oh, luar biasa. Selain Ketupek Pitalah tadi, menu kesukaan Mbak, ini apa tuh? Opor ya? Oh ya, opor ayam ya. Ya betul. Ya betul. Untuk Sumatera Barat yang dikenal dengan kulinernya itu opor masuk nomor 2 dari rendang gitu. Ya, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Mbak. Mungkin membantuannya kita sapa pemirsa kita dengan hashtag Suara Minang, Suara Minang TV, suaranya orang awak. Ya, Kak ditanya. Kita mulai. Suara Minang TV, suaranya orang awak. Pemirsa, adik-adik kita ini sedang menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran, ya, Uniba yang berasal dari Jambi. Ya, berarti sudah 4 tahun di sini ya. Oh 5 tahun ya, biasalah kalau kedokteran itu agak lama ya Mbak ya. Iya betul. Kalau ekonomi cepat 3,5 tahun selesai. Iya luar biasa. Begitulah pemirsa, bukannya orang lawak saja yang suka dengan Ketupek Pitalah, ya. Dari milenial atau dari kampus juga menyenangi dan menyukai ciri khas UMKM-nya kurang. Pemirsa, kita kembali ke internet kita. Penonton penonton Suara Minang TV, ini salah taci, ini salah taci. Jadi kok ownernya salah yang tadi kita makan atau panasnya kalau kalau nggak pakai salah nggak lama lihat dan salah taci itu kalau batas kayaknya terkenal dengan salah taci. Tadi kita tumbuk dan rasanya tidak diragukan dan beliau ownernya. Kalau penonton ingin mencoba salah taci, silakan hubungi ownernya dengan nomor telepon, alamat. Buka saja Facebooknya di Salah Taci atau IG-nya Salah Taci. Kalau mau memasak di Salah Taci, kayak gitu aja lah. Kalau nomor telepon, silakan Sabi. Di 082 Bale 68 77 5106. Kirim seluruh Batam, diantar sama kurir. Diantar sama kurir. Seluruh Batam. Bisa juga kadang ke Karimun, nanti gue lewat apa? Lewat apa? Teh karimun, yang mentah ya, berarti goreng surang. Mentah atau goreng? Jadi kok malatnya kalau pandai goreng. Yang ada lah karena apa? Susunya memasak goreng setengah. Oh, dia tinggal. Dia kan goreng mau diakan kalau nyumakan tapi melatui. Yo, kalau yang nggak pandai menggoreng salah kok nih bisa melatui kan. Jadi penonton kalau ingin merasukan namanya Salah Taci, ownernya Uni apa namanya Uni? Uni Rini, tapi lebih dikenal dengan owner Salah Taci, namanya Salah Taci, bisa hubungi beliau. Nah, beliau juga salah satu memasang salah di Ketupek Pitalah ya nih ya. Berkolaborasi. Nah, dari Lalamo. Uni lah masuk ke Melayu Dermawan. Lalu alah Pak, apa anak. Oh, Mbak
apa Allah kira. Kalah pun sekolah di bawah. Iya. Oke. Oke. Makasih, Uni. Makasih Uni. Sukses terus Salataci. Udah ada Uni owner, Uni owner dan udah owner. Boleh. Oh, itu udah. Dan ternyata juga Pak Pimpret, ownernya apa namanya, Satu Pepitala, ternyata juga anggota Magum. Nah, Magum yang tadi malam kita wawancara. Nah, tadi itu kan orang-orang Magum yang di luar itu. Minang Oil dan Gas orang Minang. Oh, iya. Minyak oil gas orang Minang. Reza. Sama Reza. Jadi tadi itu orang-orang Magum yang di luar. Nah, ini ownernya nak, gimana rasanya? Satu Pepitalahnya enak. Enak. Iya. Uni. Makasih kami Uni. Luar biasa sibuknya Uni. Ownernya langsung yang turun tangan. Boleh dipegang ini? Jadi ownernya langsung turun tangan, jadi agak sibuk. Penonton ini adalah salah satu pelaku UMKM jebolan Melayu Dermawan ya, Bang Ilyas. Melayu Dermawan. Kemudian kuliner sudah merintis kuliner dari tahun baru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Boleh perkenalkan diri dulu. Suara Minang TV, suara orang awak. Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Sadonyo. Aku adalah Umirita. Insyaallah owner Pepitala Umirita. Merintis usahaku dari tanggal 6 Oktober 2007 balik. 6 Oktober patang pas 5 tahun. Ulang tahun Lah, jadi kami ulang tahun yang kali kok. Capek semuanya nak. Alhamdulillah lah mau 5 tahun. 5 tahun. Satu Pepitala ya, Uni bukan Uninya ya yang baru 5 tahun. Pepitalanya ya. Awal kami merintis, boleh kami cerita? Boleh. Silakan. Ya. Awal kami merintis ini kami mulai dari menyewa satu stand di Emperan Ruko di Costa Rica, tempat Lisa Yulia, Mbak Lisa Yulia, Umi Lisa. Mau ucapkan terima kasih. Dulu pertama sekali yang mau menyewa sama beliau, karena jadikan kantor, aku pindah ke Siko, pindah ke sebelah situ dulu ya. Juga masih di nyewa satu stepping. Alhamdulillah 1 tahun terakhir kami sudah sewa satu ruko ini. Itulah namanya suka dukanya dalam jualan dan inovasi perlu. Pak Ilyas ya. Jadi awalnya tuh nggak ada tembusu, nggak ada rendang, dan nggak ada opor. Nah, adanya dulu cuma ketupat Pitala asli ori. Kalau kami pulang kampung kami bawa rebung tuh Pak. Khasnya Pitala itu ada rabuang dari kampung tuh manis. Jadi pas Dari kampung makan sama. Kalau pulang kampung bawa rabuang ke Siko. Cuma pernah kami coba beli yang di sini kurang bagus, kurang fresh kan. Sama khasnya itu lobak singgalang yang tidak itu Lobak singgalang. Itu khasnya Pitala. Nah, dengan berdirinya waktu request dari teman-teman kan ada sekarang tembusu, rendang. Kalau anak-anak yang nggak suka pedas, mereka minta opor. Jadi anak-anak kan banyak juga yang tadi kita lah cicipin sadon menu. Ya. Kecuali tembusu karena tembusu habis ya Uni ya. Tembusu tadi memang best seller kali rebutan. Apa Ilyas dapat tadi? Pak Ilyas dapat. Nah, itu nanti Des. Iya, Uni Iris mengikuti Katu Pepitala dari situ dulu ya. Dari pertama penonton kalau ini setelah mengikuti Katu Pepitala dari zaman masih di Costa Rica, kemudian di situ ya. Terakhir di Siko. Dan mudah-mudahan besok Katu Pepitala bisa buka cabang Batu Haji, Batam Center, Bengkong. Jadi kami yang dari Batu Haji nggak jauh-jauh ke Batam Center. Sebelum corona ada dulu cabangnya di Ais sama di Legenda. Di Legenda. Corona kan kami bertahan di satu cabang aja karena waktu itu kan libur sekolah dan orang. Tapi Uni best sellernya memang tembusu di situ ya? Ya. Jadi Uni menyediakan tembusu itu setiap hari atau cuma Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu. Karena pasokan tembusu itu yang susah sekarang, ya kan?
ada PMK itu, jadi kurang pasokan tembusu. Jadi kami cuma ada 1 minggu ini pun tergantung kesediaan di pasar. Karena kalau ada orang yang Oke, Uni. Jadi kami sudah sampaikan ke penonton tadi bentuknya KTP Betala seperti apa, rasanya seperti apa, dan menu-menu yang ada risiko pun kami lah sampaikan. Tinggal Uni sampaikan ke penonton bagaimana Uni menghimbau para penonton untuk bisa datang ke KTP Betala dengan menu-menu andalan Uni, silakan sampaikan. Ataupun bisa lewat Gojek kah atau GoFood kah atau apa, silakan. di sana saja untuk sana yang pencinta kuliner Batam, kuliner Minang terutama bisa pesan melalui Gojek dengan GoFood dengan nama KTP Betala Unisa KDA, itu di GoFoodnya ya. Jika ada yang mau pesan langsung bisa melalui telepon Uni, yaitu 0812 700 54901. Nah, kalau yang dari Batu Haji, Batam Center, Nagoya, Bangkok dan sekitarnya, kebanyakan udah punya nomor Uni tuh, bisa gosen atau lewat kurir. Konfirmasi sebelum pengiriman. Nah, saja ditunggu. Alamat kami sekarang di Ruko Gria KDA, Blok E nomor 27, pas seberang BNI Uniba. Tunggu sanak sadonyo. Nah, oke Uni, mudah-mudahan KTP Betala semakin maju, semakin sukses, semakin berkembang ya Uni. Dan memang penonton kalau untuk rasa kita sudah wawancara ya satu-satu dari yang konsumen yang hadir gitu. Dan mereka mengatakan bahwa KTP Betala emang the best gitu. Dan tidak jauh beda rasa sama yang di kampung gitu. Mungkin bedanya kalau di kampung masaknya pakai tungku ya, pakai kayu. Nah itu kan lebih harum, lebih lama. Dan risiko pun sebenarnya pakai apa tempat ini namanya? Bulango. Tarenang ya bakso itu. Tapi Uni bukannya orang nah kenapa bisa gitu loh? Sebenarnya sebentar ya penonton pasti lo story kenapa KTP Betala tapi orang mah gitu. Awalnya begini, kami itu pencinta kuliner KTP Betala. Kebetulan suami orang Bukit Tinggi Bakso. Jika kami pulang kampung pasti kami ke Betala gitu kan. Kami sudah keliling Batam, tidak ada yang tempat Betala seperti di sana. Dan saya coba meracik KTP Betala yang di kampung pun saya coba dengan rasa dan bumbunya, ternyata kata suami dan teman-teman suami waktu itu sama dengan yang di kampung. Jadi itu untuk pemicu saya untuk membuka awalnya itu gitu loh. Sama di kampung rasanya, yaudahlah cocok nih Betala. Padahal Uni orang saya aslinya orang Payakumbuh. Padang Panjang. Jadi suami orang Bukit Tinggi Bakso, Uni orang Payakumbuh, jalan KTP Padang Panjang. Oke, baik penonton, Pak Andi. Ayo, Peko minta nomor telepon. Kita closing dulu. Terima kasih banyak. Ucapkan sukses terus Uni KTP Betala. Dan bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Kita closing. Penonton, Pak Andi lagi minta nomor telepon ini. Pak Andi. Oh iya. Ya, kita mau bayar boleh karena masih antrian. Dan aku juga itu kan pengunjung kita. Gitu. Udah dapat nomor teleponnya Pak Andi? Enggak perlu. Pemirsa, itulah bincang-bincang Udes tadi dengan ownernya. Umirita. Jadi nama itu udah langsung dari yang punya. Pemirsa, mungkin aku sampaikan Umirita tadi, tidak perlu ulang lagi Udes ya. Yang penting kalau mereka ke KTP Betala, ya, datanglah ke KTP Betala Umirita, KTP-nya di Muko Uniba, Universitas Batam Center ya, KDA. Udes, lah sejam dulu kita lebih saja. Kok tarik lah kanyang Pandi. Semua menu sudah dicoba. Kalau habis makan, mato mengantuk. Saatnya kita pamit undur diri penonton. Dan kami infokan kepada seluruh penonton kami, kalau ada UMKM, kalau ada usaha yang akan kami endorsekan, kami bantu promosikan. Silakan menghubungi SMTV, admin SMTV atau datang ke SM Cafe, dan kami siap membantu
membantu pelaku UMKM yang ada di Kota Batam Ya. dan terkhususnya adalah pelaku UMKM dari orang Minang. Nah, oke Pak Andi, saatnya kita mohon pamit undur diri Pak Andi. Ya. Ada yang mau disampaikan? Tapi sebelum pamit, Ah? ada dua yang mau sampaikan. Yang pertama, orang awak yang mohon maaf yang sedang menggeluti UMKM di rumahnya, mari hubungi SMKP ya, dibantu pelatihannya yang kebetulan pimpinan dari Melayu Dermawan itu ada. Oh, kadang salehnya kok endorse Melayu Dermawan. Pak, yes. Nah, yang kedua Bu Des, kalau kita mau pamit lagi, ya Pak Yas, Bapak tuh lambo cek. Ikut, tunggu tadi. Kalau Bu Des nak ke Biaro, singgahlah dahulu ke Balai Lurah, ke Balai Gurah. Kalau Bu Des patah salero, ya, datanglah kemari ke Ketupe Pintar. Oke. Enggak putus? Iya. Kok ini putus? Oke, terima kasih Pak Andi, Iya, pantunnya Pak Andi. Mudah-mudahan penonton terhibur, Pak Andi termasuk Ida sendiri terhibur. Iya, kalau patah selero kan. Iya. Tapi lain enggak patah selera. Oh, semangat. Sadang nama makan, makanya habis tadi. Oke, baik penonton, saya Desmanis dan Ya, Anies Samudra. seluruh all crew Suara Minang TV mohon pamit undur diri dulu karena Poreng kami Kanyang dan kami tunggu undangan dari kuliner-kuliner berikutnya. Tetap ikuti terus program Suara Minang TV yang ditayangkan oleh Suara Minang TV dan jangan lupa subscribe, komen dan like serta share sebanyak-banyaknya dan ikuti fanpage yang di Facebook, jangan lupa kirim bintang. Nah, baik penonton, kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan komen yang memang tidak sempat kami bacakan pada hari ini, kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di program Suara Minang TV berikutnya. Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.